Oh, ini lagi. Ada lagi luar kampung. Saya yakin alhamdulillah hari ini adalah skenario Allah SWT. Kita bisa hadir di tengah-tengah acara hari ini. Dan kemudian ingin saya sampaikan, SEF ini sudah dipublikasikan sejak 2005. Ya, waktu itu 2005 Pak Faiz memperkenalkan di Surabaya dan diterima, alhamdulillah. Kemudian saya, Bu Cucu, kita itu 2012 gitu ya, 2012. Terus dan seterusnya beliau nanti akan bercerita banyak bagaimana pengalaman beliau. Kemudian visi misi SEF adalah memperbanyak sektor, yaitu menciptakan 5 juta Bu. 5 juta sektor, artinya adalah satu keluarga hadir atau ada yang punya anggota keluarga yang memiliki skill set. Satu keluarga ada satu member yang memiliki skill set. Jadi harapan beliau Pak Faiz sebagai founder ini untuk mengentaskan penderitaan ya, karena saya nanti akan jelaskan panjang lebar ya bagaimana saya bisa memberikan dampak yang sangat bagus untuk masyarakat Indonesia. Kemudian saya perkenalkan juga pembicara hari ini yang nggak mau berpanjang lebar. Bu Cucu ini karena kami sejawat ya, jadi sering cocok ya. Beliau di Malang udah saya anggap seperti orang tua. Saya tinggal aslinya di Bojonegoro, suami yang dari Malang. Karena sejawat, kemudian kami juga pernah belajar SEF dari Pak Faiz langsung. Sepertinya kok kayaknya kalau nggak sering dikeluarkan dari ke masyarakat sekitar atau saudara kita, sepertinya kurang afdol ya. Karena misi-misi Pak Faiz bagaimana SEF ini dikeluarkan ke saudara, ke masyarakat sekitar. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Kita buka hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambut Bu Cucu selaku narasumber hari ini. Beliau selain menjadi narasumber, beliau juga ownernya dari Safe House.
Sempos ini langsung diresmikan dari Pak Faiz ya, dari PT Logos Institute. Dengan perantara ini beliau akan berikan dampak yang mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat ke warga sekitar, masyarakat sekitar. Dan beliau juga sudah sebagai associated trainer ya dari PT Logos. Beliau mengikuti beberapa training dari Pak Faiz, ada TFT, kemudian sebelumnya TS ya, Total Solution itu 2 hari. Kalau sekarang mungkin ada lagi Bu ya, perubahan nanti beliau akan jelaskan. Kemudian TFT ya sebagai associated trainer itu beliau langsung dilatih oleh Pak Faiz ya. Oke, kita sambut Bu Cucu, monggo. Terima kasih Mbak Fia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diperkenalkan saya Bu Cucu. Nama saya ini lengkapnya Julia ini. Nanti kalau ada telepon boleh diangkat tapi di luar nggih. Sepakat? Sepakat. Jadi kita seperti lihat film aja. Kalau film itu ditulis apa enggak ya? Ya, tapi hafal ya? Ya, dari awal sampai akhir itu meskipun 2 jam itu hafal nggih. Ya, tanpa ditulis. Jadi nanti didengarkan aja gitu nggih. Nanti ada materi ini yang ini untuk yang atau mungkin ada masalah emosi atau itu yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun, Anda tidak fobia atau ada sedang kecanduan mungkin dan diinginkan. Telah hadir sebuah metode menyelesaikan berbagai permasalahan baik fisik maupun emosi melalui gerakan yang sederhana dalam waktu yang singkat. Metode ini lahir dari bantuan ilmu penyembuhan barat dan timur. Spiritual emotional freedom technique adalah solusi total untuk menuju kesembuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan meraih kemuliaan hidup. Healing, happiness, success, and greatness. Dan sangat bersyukuri adanya takdir ilmu ini dirasakan manfaat dan nyaman. Dan alhamdulillah saya mencoba juga menyampaikannya kepada sahabat-sahabat santri dan anak saya yang adalah orang tua, dan seluruh tidak diduga dibalik keterbatasan pemahaman yang ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ahmad Faiz Zainuddin, self-founder dan master trainer, menulis buku bestseller SET, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Bohir Samsuddin dan Hajah Mariamah, mendalami pendidikan agama di pesantren Tahfizul Quran Bernilai, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Erlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technological University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington State Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hackle, Steve Wells, Joseph Wan, Carol Saito, Dr. Justin Kalman, Professor Decker Keltner, Dr. John Kalman, Dr. Adam. Emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial,
dan estetika. Telah mengajarkan chef pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga dengan istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5. Selama 2 hari kami belajar untuk menjadi trainer. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ini sudah mengenal chef semua? Belum? Ada yang sudah mengenal chef? Alumni TS, ya, TS itu yang 2 hari, total solution itu 2 hari. Kalau 2 hari itu 3.500.000 kalau itu. Tapi dilihat dulu apa sih ini apa persoalan mereka sehingga mereka ikut segmen gitu. Kemudian yang kedua happiness. Happiness itu apa? Bahagia. Harapannya itu bahagianya itu tanpa syarat. Ya. Kalau pakai syarat itu namanya enggak bahagia. Bahagia tanpa syarat itu saya bahagia walaupun gitu. Walaupun kan kebanyakan itu kan saya akan bahagia jika anak saya sudah berumah tangga semua. Saya akan bahagia jika kalau jika nanti misalnya setahun ini jikanya itu tidak tercapai, bisa bahagia enggak? Enggak bahagia. Tapi kalau walaupun saat ini saya belum punya mobil, tapi saya tetap bahagia gitu ya. Kalau jika nanti sampai berapa tahun pun tidak akan bisa bahagia. Kemudian sukses, ya. Lebih dulu mana sukses sama bahagia? Bahagia dulu. Benar. Kemudian greatness itu apa? Greatness itu mulia. Pesannya founder itu kalau sudah mulia, sudah healing, sudah bahagia, sudah sukses, greatness. Nah kalau sudah greatness, jangan mati dulu Bapak Ibu. Ya, sebelum kita bermanfaat untuk orang lain. Sendiri saja, jadi untuk membantu orang lain. Masalah ringan maupun berat bisa diterapi dengan set ini. Kemudian orang yang mau diterapi maupun yang tidak mau diterapi, ya. Jadi nanti ada caranya. Bagaimana kalau orang yang tidak mau diterapi, gitu, Jadi bisa dilakukan saat orangnya tidur atau pas ada namanya itu surrogate. Jadi dari jarak jauh. Kalau surrogate itu diajarkannya itu di TS, jadi total solution itu. Kalau di sini kita yang healing aja. Kemudian dewasa maupun anak-anak. Tapi kita harus paham bahwa nanti doanya untuk orang dewasa sama anak-anak itu beda. Kemudian healing untuk masalah fisik, migrain, nyeri menstruasi, sakit jantung, diabetes, darah tinggi, emas, stroke, kanker, dan lainnya. Ada yang mengalami salah satu dari ini? Ada. Bapak kenapa? Darah tinggi, diabetes. Oh ya, ya. Mudah-mudahan nanti terbantu, Semoga terbantu. Iya, soalnya kan sama juga ke dokter. Apakah dokter itu memastikan bahwa dia bisa sembuh? Tidak. Ya. Kemudian masalah emosi, stres, marah, cemas, gelisah, fobia, trauma, kecanduan, kegemukan, dan lainnya. Nah, ini mana yang paling banyak ini? Kegemukan. Stres ya. Ya. Kadang Bapak Ibu ya, orang stres itu tidak tahu stresnya itu karena banyaknya. Gitu. Yang bertengkar apa gitu.
Bahkan komunikasi kita sama pasangan, kalau udah nggak cocok itu bikin stres, betul nggak? Iya. Mikirkan anak yang nggak pulang-pulang malam ini gitu ya. Stres, gitu. Nah ini masalah anak malas belajar, kecanduan game, ngompol, gitu, melawan orang tua, tawuran dan lainnya. Sekarang kan banyak sekali ya tawuran. Nah kecanduan game ini pengalaman itu di anak saya sendiri. Waktu itu dia baru kelas 1 SMA, seneng-senengnya drakor ya, K-pop. Nah itu setiap buka laptop dia lihatnya itu K-pop gitu, sehingga nilainya memang turun ya. Kemudian saya coba dengan terapi ini. Nah kalau anak yang suka dengan kesukaannya ini kira-kira bisa nggak sih di terapi? Mau nggak di terapi? Nggak mau. Nah yang nggak mau ini dilakukan dengan dia tidur gitu. Waktu dia tidur kita terapi, alhamdulillah besoknya itu sudah tidak lagi membuka laptop di saat waktu-waktu hari-hari sekolah gitu. Dia akan buka laptop jika hari Sabtu atau Minggu, seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia itu sudah kerja. Nah waktu dia itu kuliah, selama kuliah itu dia, karena dia sudah belajar ini, sudah belajar TS, berkali-kali ikut karena saya dulu IO-nya gitu, IO di Kota Malang. Jadi kalau yang hari Sabtu saya di kantor, dia yang menggantikan gitu. Nah dia praktekkan di saat berangkat kuliah dari rumah sampai kampus itu katanya tidak pernah menemukan lampu merah gitu. Jadi itu dia vibrasikan sendiri, dia ini sendiri, gitu, terapi sendiri. Jadi meskipun mepet itu dia nggak pernah ketemu lampu merah, gitu. Pas lampu merah hijau, gitu. Seperti itu. Pak Faiz dan tim itu turun ke Jogja untuk mengatasi traumanya masyarakat di sana. Bertemulah dengan anak ini. Winter, cara pegang rokok itu loh. Ya, sudah lihai gitu. Anak ini usianya 3 tahun. Ya, ini 3 tahun. Karena lingkungan, jadi neneknya, dia hidupnya sama neneknya. Jadi neneknya itu bilang, setiap pagi bangun tidur itu dia sudah minta rokok. Gitu. Kemudian ditemukan oleh Pak Faiz, dia dimandikan, digantikan bajunya agar tidak bau rokok, dibersihkan, dia kemudian diterapi sendiri oleh Pak Faiz. Ini dipandu ini, yang pandu ini Pak Faiz. Nah diterapi, kemudian ini ditunjukkan rokok, sudah ekspresinya beda. Dan anaknya sudah tidak mau lagi rokok. Beda dari tadi yang itu kuliah, yang begitu fasih pegang rokoknya gitu. Ada video mengatasi Bisa menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini dengan terapi ketukan dua jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi. Alatnya hanya pakai dua jari dan hati, jadi aman. Kita nggak pakai kalau aku puntur pakai jarum, paling kalau kita pakai 2 jari kecuali aja ya, gitu ya. Kemudian memberdayakan universal, kompatibel, ilmiah. Nah, di set ini apakah 360 itu yang titik-titik yang akan
tapping, tidak. Tapi cukup di 18 titik. Ibaratnya lampu, kalau saklar satu dihidupkan, ada 5 lampu yang hidup, yang nyala gitu ya. Nah ini, kita ini yang stres, yang yang banyak masalah gitu ya. Nah itu lampu di dalam diri kita itu lagi redup gitu ya. Jadi lagi redup. Kemudian kita tapping agar menyala lagi gitu. Nah ini gambaran dari hasil EEG gitu, otak manusia. Yang normal itu seperti ini Bapak Ibu. Warnanya apa? Biru. Kalau dia punya masalah, stres, macam-macam, ini warnanya banyak merahnya. Ya, jadi banyak merahnya. Kalau stres merah Bu, matanya panas ya, kepalanya. Cukup ya. Ya. Kemudian dilakukanlah tapping, ya. Apa sih masalahnya gitu. Nanti tapping di 4 session, merahnya berkurang. Kalau 8 sesi, makin sedikit merahnya. Kalau 12 sesi, habis. Ya. Ya, jadi fresh sudah. Ada masalah lewat gitu ya. Jadi ada teman itu yang gini, kok ini kok nggak punya masalah sih gitu. Gak ngapain gitu. Jadi kayaknya kita nggak punya masalah. Sebenarnya semua orang itu pasti punya masalah gitu ya. Tapi tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, menyikapi masalah tersebut gitu. To really look at this data, visit the laboratories, and put this information engage them, and come away unmoved. We've had heart attacks in San Francisco General Hospital. We're prayed for. The control group is not prayed for. Group is prayed for. The ones prayed for have fewer complications. Now that was put in a medical journal. And doing good things. Powerful prayer. Seperti apa sih? Harus khusyuk, harus tulus dan cinta. Bagaimana kalau ibu-ibu? Betul. Ibu anak ya. Jadi doanya ibu kepada anak itu harus dikhawatirkan. Masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan. Jangankan masa depan yang lain bisa stroke loh Bapak Ibu. Bisa stroke, bisa kencing manis. Kalau tidak bisa memaafkan. Kemudian meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Apa contohnya? Apa? Dirasani. Biasanya perempuan itu dirasani. Sakit hati enggak kalau dirasani? Nah, yang ngerasani tahu enggak dengan sakit hati? Enggak tahu kan? Ngapain dipikirin? Ya, kalau ditanam ya seperti itu. Jadi sumber penderitaan itu, gitu ya. Nah ini prakteknya itu seperti ini ya. Ada praktek yang iya memang kurang dijelaskan. Nanti kita jelaskan caranya. Pasien. Makanya yang di daerah titik 8 sama 9 perlu melakukan studi.
Sudah tidak enak. Beberapa menit, jadi saya suka kalau terapi rokok itu, ya. Jadi orangnya suka batuk-batuk, sampai muntah gitu nih. Pernah itu mahasiswa psikologi itu praktek di tempat kami bekerja, gitu saya dulu di Wisma Jati. Yang pertama saya terapi itu malah muntah-muntah lagi gitu, ya. Melihat temannya itu di terapi. Tiga langkah set, yaitu ada setup, ada zoom in, dan tapping. Jadi, nah di situ ada Bapak Ibu Jadi ada versi lengkap maupun versi pendek. Kalau versi pendek itu cukup di 9 titik, tapi kalau versi lengkap di 18 titik. Sebelum melakukan setting itu terapi itu namanya setting. Ada 3 langkah sebelum setting, yaitu hindari energi toksin. Ya, energi toksin itu apa saja? HP, ya. Kemudian logam misalnya pakai apa? Pakai cincin, pakai gelang, pakai jam tangan itu ya. Itu. Kemudian jaket kulit, sabuk kulit itu ikat pinggang. Terus apa? Sepatu kulit. Nah itu bahkan parfum itu termasuk energi toksin. Kemudian sebelum melakukan terapi kita minum air putih dulu. Apakah minum air putih ini wajib? Tidak. Jadi di saat kita melakukan pada orang yang puasa tidak perlu dipaksakan untuk membatalkan puasa. Kemudian identifikasi rasa sakitnya. Jadi rasa sakitnya, bukan nama penyakitnya. Kalau misalnya orang kencing manis, kira-kira rasanya seperti apa? Orang kencing manis lemas, ya. Jadi bukan kencing manisnya. Jadi rasa lemesnya, mungkin dia sering pipis, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi ini bagaimana rasanya, bukan nama penyakitnya, rasanya. Kalau hipertensi apa yang dirasakan? Pusing, biasanya yang dirasakan di mananya? Di bagian tengkuk. Ya itu yang diterapi. Jadi bukan walaupun saat ini saya sedang hipertensi, bukan gitu ya. Tapi rasanya. Dan ternyata Bapak Ibu ada teman itu yang ikut TS ya 2 hari itu. Kalau yang 2 hari itu begitu hari pertama selesai, kita itu disuruh cari pasien. Ya, dari pasien juga. Nah, dia melakukan kepada dirinya sendiri dan keluarganya waktu itu. Dia kencing manis, dan bahkan dia itu sudah sudah kurang berfungsi. Ya, jadi impoten begitu. Alhamdulillah besoknya itu dia sembuh gitu. Jadi waktu testimoni hari kedua itu gitu sembuh gitu, kaget dia. Yang lebih kaget lagi istrinya. Ya. Tapi kondisi sehat ya, nggak stroke ya orangnya? Enggak, DM sama gangguan jantung. Memang saya paksa untuk ikut gitu, karena sering sering curhat gitu. Jadi saya paksa untuk ikut. Gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang ikut TS itu karena saya maksa. Biar tahu Bapak Ibu, kalau begini kan bisa menerapi dirinya sendiri. Kemudian lokasi sakitnya, lokasi sakit itu di mana? Di tengkuk, punggung kiri atau kanan, lutut yang kiri apa kanan, pinggang yang kiri apa kanan, kepalanya pusing, mumet-mumet atau sakit separuh. Separuh itu yang kiri atau kanan, itu beda, gitu ya. Jadi lokasi sakitnya itu yang diterapi, gitu, Kemudian intensitas sakitnya, intensitas itu diukur dengan skala 0 sampai 10. Ya. Jadi gini, Pak, jenengan pusing kan?
kalau kita ukur 0 sampai 10 dengan berapa? Pusingnya itu berapa? Nah itu, oh ini 8 ini Bu, atau kalau ini 4 gitu, berarti nggak pusing sekali gitu. Tapi pada orang-orang yang sulit tidur itu bisa kalau ada 12 ini Bu. Ya, seperti itu gitu. Kemudian setting, langkah pertamanya itu adalah setup. Setup itu apa sih? Setup itu doa. Jadi setup itu doa. Aktivitasnya seperti apa? 2 jari tangan kanan, Bapak Ibu. 2 jari tangan kanan ditaruh di dada kiri. Nah, taruh di dada kiri, dari atas ditarik ke bawah 45 derajat, kemudian dicari titik yang sakit. Ya. Soalnya orang pusing sama sakit pinggang itu letaknya beda. Jadi ini titik soft spot. Ya. Titik ini titik soft spot. Ditarik yang kalau ditekan-tekan dengan tekanan yang sama, itu ada yang terasa lebih sakit. Nah, itu mandek di situ. Ya, mandek di situ, kemudian diputar-putar. Kalau diri sendiri, kalau orang lain. Kalau orang lain kayak saya, Bapak terapi ke saya. Bapak saya ajarkan, Pak, ini dicari yang sakit Pak. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau lawan jenis Pak, gitu. Kalau yang tadi kalau anak orangnya nggak mau di terapi dalam kondisi tidur tadi misalnya anak gitu ya, nah itu gimana? Cari ya nanti ya itu jadi ini ini gerakannya diuyuk-uyuk gini nah diputar-putar ya diputar-putar gitu sesuai arah jarum jam atau kebalikan? Boleh apapun, kebalikan jarum jam atau sama itu boleh ya. Kemudian kalau tidak bisa di sini, misalnya kita membantu orang yang sedang opname dan bagian kirinya ini hanya bagian kiri, bagian kirinya ternyata jauh dari kita. Kita pakai karate chop. Ya. Ini ya, gambar 2. Nah, itu ya, didirikan. Ya. Itu diketuk-ketuk. Ya, di tapping. Sambil ini melakukan setup, ada doanya. Ini doanya. Di situ ada ya Allah, ya Tuhan, walaupun kepala saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Itu kalimatnya. Sederhana ya, Bapak Ibu. Sama tadi yang merokok tadi itu sebenarnya yang diucapkan sini. Ya Allah, walaupun saat ini saya suka merokok, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu. Saya sudah ya. Jadi kita tuntun tetap orangnya, kecuali dia tidak sadar. Ya, kecuali tidak sadar. Selama dia sadar dan bisa kita tuntun Pak. 3 hal penting dalam setup. Sampaikan masalah Anda kepadanya. Ya. Tadi curhat nggak Bu? Kalimat itu curhat nggak? Ya Allah, walaupun saat ini, nah kita curhat sama Allah ya. Saya ikhlas menerimanya. Ikhlaskan hati Anda untuk menerima masalah itu. Enak gak enak, itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Tapi tidak enak Bu, menurut saya iya, tapi menurut Allah itu yang terbaik, gitu ya. Gitu, oke. Kemudian pasrahkan kesembuhan Anda kepadanya. Ya. Jadi bukan kepada saya sebagai terapis, tapi kepada Allah. Itu Setelah kita langkah pertama tadi apa? Setup. Setup itu apa? Doa. Doa itu sama dengan curhat. Ya. Yang kedua tune in. Ya. Tune in itu apa? Sakitnya. Setelah tadi ya Allah, walaupun saat ini itu diucapkan 3 kali. Walaupun saat ini kepala saya pusing, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Diucapkan 3 kali. Setelah diucapkan 3 kali, tangannya ditaruh di atas paha gitu. Kemudian
kita rasakan sakitnya. Yang tadi pusing dirasakan, yang tadinya punggungnya sakit dirasakan betul. Kalau tidak terasa tadi sakit, sekarang kok enggak, digerakkan aja. Digerakkan untuk mencari sakitnya. Kemudian berdoa sepenuh hati, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Ya, itu. Paham? Paham. Kemudian langkah yang ketiga adalah tapping. Tapping itu ketukan, Bapak Ibu. Jadi diketuk-ketukan. Di mana yang diketuk? Ini adalah versi pendek. Versi pendek itu ada 9 titik. Ya. Di mana saja 9 titik itu? Nah, ini di ubun, titiknya di situ. Kemudian yang kedua di pangkal alis. Untuk yang di ubun-ubun, bagi penderita yang sedang mengalami hipertensi itu tidak boleh dilakukan di ubun-ubun. Jadi langsung ke titik kedua. Titik kedua di mana? Di pangkal alis. Karena hipertensi, Bu. Ya. Ini kan banyak saraf di sini, pembuluh darah, jadi tidak boleh. Kalau pas tensinya turun berapa? Tidak usah, jadi dilewati langsung 2. Itu Kemudian yang ketiga di ujung alis, yang ketiga. Ujung alis. Ya, ini yang kedua di pangkal alis, yang ketiga di ujung alis, yang keempat di bawah mata. Bawah mata, nomor 5 di bawah hidung, nomor 6 di bawah bibir. Kalau di bawah dagu apa, Bu? Leher. Jadi di bawah bibir, di bawah bibir. Di bawah bibir persis di cekungan ini. Itu kemudian di collarbone. Collarbone itu titik di ini, di leher. Ya. Kiri kanan ini kan ada seperti kelereng. Nah, itu di bawahnya sedikit, situ ya. Nah, itu Kemudian yang ke-8 di bawah ketiak. Ukurannya 4 jari di bawah ketiak. Ya. Tapi kalau ke orang lain nggak usah diukur. Terus gini. Jadi nggak usah diukur, langsung aja ya. Ya. Kemudian yang ke-9 di bawah untuk ini, Bu, Bapak Ibu, kita ucapkan apa? Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu terus. Sama merasakan. Berapa kalinya? Tidak ada harus berapa kali bebas. Gitu. Jadi ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Mau sekali. Kalimat setupnya ini ya yang disebut. Tidak perlu. Kan kalimat setup cukup di dada kiri. Untuk yang tapping di titik-titik itu cukup ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dengan seperti itu sama kita merasakan sakitnya. Kalau dengan sakit fisik itu tadi karena marah-marah, dirasakan marahnya. Saya ini tadi pusing karena tidak bisa tidur. Orang tidak bisa tidur itu kan ada persoalannya, yaitu dibayangkan sama diketuk-ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Sampai selesai nanti 18 titik, gitu. Jadi yang diucapkan itu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Kalau versi lengkap seperti ini, tadi 9 di bawah payudara, 10-nya di jempol, di ibu jari, di dekatnya kuku. Ya, ini kayak ini Pak Faiz ini ya gambarnya di dekatnya kuku. Ya, jadi di samping ini Bapak Ibu, ya di samping ini. Ya, Jadi bukan 2 jari, ujung jari, tapi satu jari. betul ya, satu jari. Satu jari. Jadi yang titik ke-10 di ibu jari, 10, 11 di telunjuk, kemudian 12 di jari tengah, 13 jari manis,
14 di jari kelingking. Nah, ya. Kemudian yang 15 di pergelangan tangan bagian dalam. Nah, pergelangan tangan bagian dalam. Boleh dengan 2 jari, boleh dengan 4 jari, ya. Kemudian yang ke-16 di pergelangan tangan di bagian luar. Ya. Ini 16. Yang ke-17 di karate chop. Karate chop. Ya. Diketuk-ketuk, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah gitu. Nah, titik yang ke-18 ini hanya untuk tangan kiri. Titik yang ke-18 hanya untuk yang tangan kiri, di antaranya jari kelingking sama jari manis di antaranya. Ya. Itu namanya gamut spot. Oke. Kemudian di gamut spot ini ada gamut prosedur namanya. Ya. Ada 9. Sama mengucapkan sama di tapping-tapping, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pejamkan mata kuat-kuat. Ya. Jadi pejamkan mata kuat-kuat. Kemudian yang kedua, buka mata lebar. Ya. Buka mata lebar, kemudian lirik kanan bawah. Melirik ya Bapak Ibu, bukan menoleh. Melirik kanan bawah, lirik kiri bawah, ya. Kemudian putar bola mata ini, ya. Bukan muter kepala, tapi bola matanya. Kepalanya tetap. Kemudian bergumam. Kemudian berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam lagi. Harus itu lah. Tidak harus. Ya, tidak harus Ibu. Hanya 3 detik aja, ya. 3 detik. Mau sholawat boleh, mau sholat boleh, ya. Sholawat boleh, monggo. Asal nggak 1 kaset aja Bu, ya. 3 detik aja gitu ya. Ya itu namanya gamut prosedur. Gamut prosedur ini untuk melihat orang-orang yang stres. Ya, jadi kita kalau terapi orang lain itu ya, lirik kanan bawah, lirik kiri bawah, bingung dia, begini gitu ya, stresnya tinggi, gitu ya. Kalau tidak bisa mungkin kita berarti stresnya dia tinggi. Iya, itu EMDR tadi. Kan ada terapi EMDR tadi yang diangkat, itulah EMDR. Gitu, ya. Jadi untuk bergumam, berhitung itu untuk menyeimbangkan. Ya. Ini ada demo ya. Jadi kalau kita terapi kepada orang lain, terapi orang lain Bapak Ibu, kita jangan di depannya. Jangan di depannya, tapi di kanannya. Kenapa kok tidak boleh di depannya? Karena pasien lagi negatif nih energinya. Energinya negatif ya. Jadi kita harus di kanan. Bisa kanannya pasien. Jadi seperti ini. Nah, di kanannya. Kenapa kok tidak di kiri? Titik sakitnya tadi kan di kiri. Nah, kalau kita ada di kanannya, tangan kita yang kiri bisa memegang pundaknya. Kalau orang sakit, orang stres ini enggak dipegang pundaknya, gimana rasanya? Nyaman. Ya itu. Terus tangan kanan bantu set up tadi Pak. Gitu ya. Karena di tangannya di dada kiri Pak, bukan di kanan. Kalau kita ada di kiri repot nantinya. Gitu ya. Kemudian nanti kan ada tarik nafas, buang nafas, ya, yang terakhir itu. Kalau kita di depannya, itu karena energi negatifnya. Ya. Atau dia habis makan pete nih. Aromanya nanti ke enak loh ya. Nah seperti ini sebenarnya kurang baik gitu. Jadi memang energi negatif. Jadi harus di sampingnya. Ya. Tadi masih ingat kalimat setupnya? Nah kalimat setup itu Bapak Ibu ada variasinya. Tadi yang paling sederhana, masalah jelaskan dan ikhlaskan dan pasrahkan. Ya Allah, walaupun saat ini kepala saya pusing, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Gitu. Tapi ada masalah, ada karena, ada ikhlas, ada pasrah.
Contohnya ya Allah, walaupun saat ini saya sedang pusing karena semalam tidak bisa tidur, ya saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Ya. Kemudian ada masalah, ada padahal, ada ikhlas, ada pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya pusing, padahal hari ini saya harus ikut pelatihan. Saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, pengalaman saya, masalah dan padahal ini, waktu saya mau ngisi seminar ini di Grand Palace waktu itu, saya batuk nggak selesai-selesai. 2 hari mau seminar itu saya batuk. Besoknya sudah minum obat, besoknya tambah nemen gitu loh. Akhirnya siapa ya ini, ya Allah, walaupun saat ini saya batuk nggak selesai-selesai, padahal saya besok mau ngisi seminar, saya ikhlas, saya pasrah. Udah, ya Allah, saya pasrah, ya Allah, apa jarimu, terserah engkau lah besok. Ikhlas dan pasrah ya. Betul. Oke. Ya, jadi kesembuhan kita itu kita pasrahkan kepada Allah saja. Gitu. Jadi biar kita tidak bingung, Bu. Ada yang bingung dokter dulu. Periksa ke sini enggak? Hasil kerjanya Tuhan. Terus yang enggak angkat tangan apa ini namanya? Ya. Apakah pasrah sebelum berusaha? Dicoba, mindful eating. Jadi saat makan itu dilihat, berhasil itu dilihat. Jangan mengeluh, waduh ini kayak waktu ini yang ya, tapi doa. Gitu ya. Beda Bu, bisa nangis Bu, benar. Sakit berapa? 1. Kira-kira bersyukur enggak yang 27? Begitu sakit, ada anak lari-lari, marah enggak kita? Tapi karena tidak mensyukuri yang 27, fokusnya itu kepada apa kita? Kepada masalah gitu loh ya. Jadi jangan-jangan kita masih sakit karena kita belum mensyukuri yang masih baik gitu ya. Jadi bersyukur ini Bapak Ibu, saya itu pernah itu ya pengalaman. Ada namanya itu Gibson. Gibson itu yang mimpi Kakak Isendira. Jadi di mimpi waktu praktek yang saya Gibson itu rumah itu. Jadi saya bayangkan harganya sekian, saya bayangkan ini ada notaris di situ, ada pembeli di situ, saya bayangkan semua. Sama ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Nah, sama saya syukuri rumah saya yang saya tidak nyicil. Karena yang saya jual ini yang nyicil, yang tidak nyicil saya syukuri gitu. Oh ya harus bersyukur. Aku harus bersyukur punya rumah yang aku tidak nyicil. Yang nyicil saya tak perlu gitu. Terus saya beli gitu ya. Akhirnya saya jual 2 bulan dari set. Setelah saya keluar yang set itu laku dan harganya itu sama dengan yang saya ucapkan di doa itu. Persis, wes gak iso mundur, gak iso mundur. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu paling ditekan. Terus peserta itu hari kemarin, hari pertama itu udah dijanjikan untuk caranya terapi orang lain, gitu. Orang lain dengan cara tidak menyentuh. Kok dilarang trainer dia yang sakit, gitu. Terus akhirnya kemarin minta ini ya, saya janjikan ini, iya Pak, gitu. Terus gimana Pak? Yo, gimana ya? Tapi kan harus ada yang sakit. Gitu. Terus saya ngerti, kan Pak Syarif kurang sehat. Iya, gitu. Terus dia ketawa. Nah, terus siapa yang mimpin? Kan harus ada yang mimpin. Terus si istri, ya dipimpin sama Bu Susi itu Mas. Akhirnya saya pimpin, kemudian ini semua itu ini melakukan ke beliau gitu. Jadi satu kelas itu melakukannya ke beliau. Alhamdulillah setelah selesai sesi itu beliau tuh sendawa terus, kemudian ngantuk gitu. Nah, ada teman itu yang ikut reiki apa ya, kalau sampai ngantuk itu berarti energinya masuk. Alhamdulillah sehari sampai sore itu nggak apa-apa, bahkan lebih sehat jadi di TS itu ada. Kalau ini kan healing. Ada pertanyaan mungkin? Kalau untuk healing itu habis apa? Jadinya tinggal login kain itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita praktek. Habis ini kita praktek kepada yang ini.
Ya. Praktek bantu orang lain ya. Kemudian tadi kan Ibu juga menjelaskan kalau ada yang darah tinggi, nggak boleh ditutup kepalanya. Sisanya, kita datang ke rumah saudara, ternyata di situ itu saudara kita kan sakit, nah kita nggak tahu, ternyata ada darah tingginya. Kayak gitu ya. Apa dampak buruknya, misalnya sampai nggak ketahuan kan nggak semua orang mau periksa kayak Iya. gitu. Tidak apa-apa Ibu, karena dia tidak tahu kan ya. Bismillah saja. Ya kan kita yakinnya kepada Allah gitu. Jadi masih aman ya Bu, nggak ada yang Insya Allah. mengatakan buruknya. Kan kita nutupnya tidak pakai alat. Kita hanya pakai 2 jari. Tidak pakai alat apapun. Ya pelan ya, tutupnya pelan apa? Tutupnya pelan aja, sampai tutup tambah pusing nanti. Ya. Ke semua organ atau nanti kepala? Itu apanya? Yang dalam titik itu tadi. Dalam titik itu tadi. Itu pelan semua. Iya, diketuki semua Bu, 18 titik itu. Gitu, nggih. Kemudian untuk kami ini kan ada. Iya, nanti terakhirnya. Itu jadi tidak apa-apa. Kalau cincin kecil kan ya 5 gram itu nggak masalah. Kecuali cincinnya wes 100 gram ya, gitu ya. Kan gede itu ya. Pakai logam gitu nih. Ada belang, ada kalung gitu. Kita evaluasi di saat selesai. Kan tarik nafas, hembuskan. Gimana Bu? Kok ini pindah ya sakitnya gitu. Tadinya punggung saya sakit tapi sekarang pindah. Nah itu di sini itu termasuk yang ikut TS. Sama saya. Ini teman saya. Ya, jadi teman saya yang suka paksa-paksa untuk ikut-ikut. Untuk yang teknik terakhir yaitu rilis, pas kita tarik nafas dan buang nafas itu kondisi perut ditekan atau kita mengisi diafragma paru-paru dari hidung atau dari mana? Mau ditarik dari hidung keluar hidung nggak apa-apa. Mau dari hidung keluar dari mulut nggak apa-apa. Dari mulut ke mulut nggak apa-apa. Ya, itu untuk terapi healing, ya. Jadi healing itu tidak jalan-jalan ke pantai gitu Bu ya. Lembol, ya Pak. Bagi kalau kita membantu itu sama. Sakit apapun sama. Tetap itu 5 kondisi hati yang kita jelaskan. Pak, jadi gini Pak, kalau saya itu kalau mau terapi orang ya, saya itu tidak pernah pede, memang nggak boleh pede Bu. Nah, kepedean itu tambah gak iso Bu. Ya. Jadi tidak boleh pede, yang penting PA. Percaya Allah, percaya Allah saja. Saya tidak pernah pede Bu kalau menerapi orang. Iki iso ana sepondak itu gitu. Iki iso mari ya arek ngerokok gitu loh Pak. Saya itu. Tapi saya terus istighfar gitu. Ya. Saya lakukan istighfar Pak. Istighfar sama Allah ya Allah bantu ini gitu ya. Saya minta sama Allah gitu ya. Terus yakinkan Pak. Kalau perlu jangan salaman. Pak, aku ini bukan penyembuh, tapi tak coba ya sampai tak terapi. Aku wali orientasi. Tapi aku bukan penyembuh, sumpah aku itu penyembuh. Penyembuhnya yang penyembuh Allah gitu ya. Gitu. Terus kasihkan 5 itu Pak. Sampai harus yakin pada Allah. Lain agama ya sebutkan tidak apa-apa. Kan universal, boleh untuk agama lain. Itu harus yakin. Sampai harus khusyuk gitu ya. Kemudian harus ikhlas, menerima sampai ini tidak bisa bangun gitu, dijelaskan seperti itu. Gitu, terus banyak-banyak bersyukur, tunjukkan kadang kita itu nggak tahu bersyukur itu sehingga opposite gitu. Iya, nafas melekat harus disyukuri. Kita loh Pak didampingi sama keluarga itu harus disyukuri. Bisa kesini bersyukur. Nah bersyukur itu loh, ya bisa ketemu saya bersyukur. Semuanya itu tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah Allah ya. Amin. Itu nih, seperti itu. Jadi sakit apapun boleh. Kan semuanya. Biasanya seperti itu orangnya bisa nangis-nangis. Ya, terapi seperti itu bisa nangis-nangis. Kalau misalnya mau ditambahi istighfar boleh nggak? Boleh. Misalnya gini, Pak,
Mari kita berdoa. Ya, berdoa dulu nggih Pak. Saya berdoa ya dengan berdoa. Kalau beda agamanya ya dengan berdoa kepada Tuhannya, saya tak berdoa kepada Tuhan saya. Udah sama pegang pundaknya gitu. Pak, jangan istighfar 3 kali. Misalnya begini. Sholawat 3 kali ya Pak. Setelah istighfar, setelah sholawat, Pak ucapkan alhamdulillah. Udah. Saya mulai ya. Udah mulai ya Allah. Kan sudah ini, sudah 3 kali nih. 3 kali di set up. 3 kali di set up, diprovokasi lagi. Pak rasakan, sakitnya rasakan. Akhirnya jadilah hipertensi. Gitu ya. Itu dulu terus gampang marah, bukan? Karena dia gampang marah sehingga terjadi hipertensi. Karena dia tidak mau memaafkan sehingga terjadi kencing manis. Ya. Kalau ketemu orang itu teriak-teriak, panik, takut sampai tidak bisa tidur. Gitu ya. Ya. Beliau kan sudah profesor. Di terapi sendiri tidak bisa. Kemudian panggilan profesor yang harus dia dengan cintanya dia kepada anak. Setiap mau tidur anaknya tidur dulu. Apa? Ini penerapannya. Nafas sadar, nafas syukur, sama nafas cinta. Ya. Nafas sadar kita pernah nggak sih menyakiti? Oh ya, aku ini bernafas ya. Pernah nggak? Pernah. Oh iya, aku itu bernafas ya. Caranya Bapak Ibu, kita duduk. Rasa sakitnya disebutkan boleh di dalam hati atau diucapkan, ya Allah, walaupun saat ini kepala saya sedang sakit, pinggang saya sedang sakit, apapun yang terasa sakit saat ini disebutkan, saya ikhlas menerimanya ya Allah, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lagi Bapak Ibu, ya Allah, walaupun saat ini sebutkan rasa sakitnya, apanya yang sakit, disebutkan apa pinggangnya, kepalanya, kakinya, lututnya, ini monggo disebutkan. Walaupun saat ini lutut saya sebelah kiri sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Sekali lagi ya Allah, walaupun saat ini sebutkan rasa sakitnya, disebutkan saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Kalau sudah 3 kali ditaruh di paha, Bapak Ibu, tangannya taruh di paha, dirasakan, tune in, dirasakan betul rasa sakitnya. Kalau sakit lutut dirasakan sakit lututnya, dirasakan. Kalau tidak terasa sakit bisa digerakkan lututnya. Yang kepalanya pusing dirasakan. Semua rasa yang tidak nyaman dirasakan. Dirasakan betul Bu. Dihadirkan. Rasa sakitnya dihadirkan, jangan ditolak. Dihadirkan. Rasa tidak nyamannya dihadirkan. Semua rasa yang tidak enak dihadirkan. Mau itu masalah rumah tangga maupun masalah cucu, masalah anak, semua dirasakan. Dirasakan betul. Kita mulai tapping yang titik 1 di ubun-ubun. Dengan tangan kanan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke titik 2, pangkal alis, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis yang sebelah kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian pindah ke ujung alis yang sebelah kiri, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bagian di bawah mata, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah hidung, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah bibir, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Di leher ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah ketiak, Bapak Ibu, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah.
Ditepuk aja, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah payudara. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke ibu jari. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke telunjuk. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke jari tengah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke jari manis. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ke jari kelingking. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi ke pergelangan tangan bagian dalam. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah pergelangan tangan bagian luar. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di karaoke. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi ke gamut spot di antara kelingking dan jari manis. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pejamkan mata kuat-kuat. Sama terus ucapkan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Melotot. Lirik kanan bawah. Terus ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Lirik kiri bawah. Kemudian putar ke kanan. Putar ke kiri. Bergumam. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam lagi. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya. Kemudian ganti tangan kiri lagi ke ubun-ubun lagi tangan kiri. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kita lakukan yang bagian kanan. Kemudian ke pangkal alis. Ke pangkal alis yang sebelah kanan. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke ujung alis bagian kanan. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah mata. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah hidung. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah bibir. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke leher. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah ketiak. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah payudara. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Titik ke 10. Ibu jari yang bagian kanan. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya pasrah. Kemudian ke telunjuk. Ya Allah saya ikhlas. Tangannya ditaruh di paha. Kemudian tarik nafas pelan dalam. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lebih dalam lagi. Tarik semua masalahnya, rasa sakitnya ditarik semua. Hembuskan, buang jauh-jauh. Alhamdulillah. Selesai. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Tenang. Oh gitu. Kan gini. Gini ya? Iya, sama. Oh gitu. Jadi kalau kita sudah hafal, kita sudah paham, monggo silakan langsung dua. Tapi ya. Mirip ya. Oke, ya, sama Pak. Karena saya itu saya terapi ternyata banyak sekali pesan seperti itu. Nah kalau yang kayak gitu Terus nggak sembuh-sembuh gitu sih Pak? kan katanya osteoporosis ya. 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 Karena kita itu tidak boleh menjelaskan bahwa kita itu osteoporosis gitu. Ya.
Ya wis Masakan kelas pasar wis wis bos ngurus sing apa Iya. ya gitu. Terus Pak. Bagaimana kalau seandainya kita seperti itu, terus kalau dengan teknik itu apalah langsung lututnya di Enggak Pak, enggak ya tetap itu tadi 18 itu tadi. Oh. Iya, enggak usah lututnya Pak. Oh, Sesuai nanti. Nanti lututnya sakit, lututnya di ini Iya. betul. Nanti poloknya sakit, poloknya juga betul. Enggak Pak. Jadi tetap 18 titik itu tadi. Iya. Kemudian 5 kondisi hati itu Pak yang dikuatkan. Aku bukan penyembuh ya. Yang maha penyembuhnya adalah Allah. Ya. Itu Pak yang diyakinkan. Ada? Saya tanya Bu, ini seandainya kita menerapi suami, apakah tetap seperti yang dipraktekkan kita tadi? Betul. Walaupun dia itu paham, cuma dia nggak bisa ngomong. Ya, kalau jenengan aja bicara, Pak, sampean iso nggak sing tak omong nih gitu ya. Dia mandu. Ya sudah, jenengan tetap jenengan kayak saya tadi, jangan tuntut seperti itu. Iya. Ya. Tapi yang ngomong kita. Iya. Iya. Saya tadi kan ngomong tadi. Iya. Saya ngomong. Terus Bapak kan misalnya nggak bisa ngomong saya ikhlas saya pasrah dalam hati saja. Iya. Nah, yang penting Bapak ngerti bahwa harus yakin pada Allah gitu. Ya. Iya. Bahkan orang nggak sadar itu loh bisa kita terapi kan dia nggak sadar. Iya. Orang tidur kan nggak sadar Bu, tapi kita terapi gitu loh ya. Kan dia nggak harus ngomong, saya yang ngomong gitu kan. Oh iya. Terima kasih. Jadi apa Bu mau tanya apa? Misalnya kita sakit ya, seandainya Tadi kan gantian ya. kita harus cek gitu ya. Jadi saya nggak berarti ya. Saya mau cek tapi saya tambah takut nanti hasilnya apa sudah checking aja atau kita nggak mau ngecek lab itu bagian dari asal gitu. Apa harus cek lab dulu harus checking atau gimana? Harus diingat pertanyaan yang bagus yang harus diingat terapi set itu bukan pengganti medis. Bukan pengganti medis Bapak Ibu. Kalau misalnya kok tidak sembuh-sembuh, periksa lab. Periksa lab tidak apa. Tapi kok takut? Ya rasa takutnya itu tadi. Ya Allah, walaupun saat ini saya takut mau periksa lab itu saya alami Bapak Ibu. Saya alami itu waktu saya harus cabut gigi. Terus dikompori sama teman. Bu, lek cabut gigi, lek wis entek diusir laworo. Pusing enggak saya? Enggak. Terus sama dokternya balak-balik. Ayo Bu, kapan cabut gigi? Ayo Bu. Sik Bu ngenteni mari kosongan. Alasan aja, alasan. Padahal saya takut. Terus saya duduk gitu ya, saya tanya, aku sih aku kok lebih rasa takut saya. Itu rasa takut saya untuk cabut gigi itu kan saya belum cabut gigi, belum disuntik, tidak tahu kan rasa sakitnya. Cuma rasa takut saya untuk disuntik itu, saya tukang suntik itu, tapi saya disuntik itu ya. Nah itu saya terapi itu. Habis itu dengan gagah berani saya turun dari ruangan saya menuju ke ruang gigi. Terus aku siap. Nah itu setelah itu kan saya disuntik dicabut itu ternyata tak loro ya. Saya tunggu habisnya anestesi itu saya tunggu. Ini kok tidak loro ya? Ya bikin rame. Misalnya kita itu kan karena rasa langsung. Kalau orang sakit, orang punya masalah apapun itu ujian bukan sih? Ujian. Kalau ada ujian anak SD, ujian akhir, ujian nasional, depan itu ada apa? Tulisan apa? Harap tenang. Harap tenang. Lah tenang Pak, sekarang sudah tua kok nggak harap tenang. Kita sudah ada SD Bu. Itu anak SD loh, sudah ada tulisan harap tenang. Kalau kompor berarti nggak kebaca tulisan. Nah, ya itu mungkin Pak. Ini mohon maaf ini sudah selesai pelatihannya. Sudah. Ini mau saya izin dulu, ini mau ngirim barang. Oke. Ya maaf ya. Ini tuh sudah hilang. Nah,
itu boleh nggak kita ganti rasa sakit di tempat lain yang kita terapi? Tiba-tiba berputar. Tiba-tiba pindah. Tiba-tiba sakitnya pindah. Ya. Pindah enggak Bu? Pindah enggak? Sudah sakit. Cuma kita mau terapi yang tadi fokusnya ke satu ya. Ke satu. Iya. Terus ininya sudah hilang, terus kita dalam perjalanan mau mengganti ke tempat lain gitu. Itu sudah selesai enggak itu? Belum. Sesinya sudah selesai enggak? Belum selesai, maksudnya di proses. Berarti jadi kan misalnya tappingnya sampai di titik ke-7 gitu ya. Terus sudah enak. Selesaikan sampai 9. Selesaikan sampai 9 ya. Setelah selesai 9 apa yang dilakukan? Tarik nafas. Nanti tidak bersyukur nanti. Tarik nafas kan bersyukur. Oh, nah itu ya. Nanti selesaikan sampai 11. Ya. Kemudian jangan mulai lagi set up. Kan beda, sakitnya kan beda. Ya. Set up lagi. Misalnya dari sakit kepala ke pinggang, ya udah diselesaikan dulu. Kemudian set up lagi. Apalagi ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kita kan sudah siap, ya, siap untuk menghadapi yang mau cabut gigi itu. Ya, kita sudah siap, tapping sudah sampai terakhir. Kemudian dokter ini mengatakan, gimana Bu, sudah siap mau cabut? Langsung kita jawab, siapa takut gitu. Kan untuk menguatkan. Afirmasi kan? Iya, Iya. afirmasi. Oh, nggak ada apa-apa. Iya. Jadi waktu itu saya langsung, ayo Bu siap aku gitu. Karena saya kerjanya di puskesmas, saya di atas, ya wis turun. Nah, Bu siap gitu, gitu ya. Ternyata sama sekali yang disuntik nggak terasa. Cuma waktu dicabut itu tidak sakit sama sekali gitu. Ya nggak tahu apa karena ya saya sudah siap dengan setelah terapi itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mumpung di sini nih? Saya Nggih. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Jadi kalau mau untuk keturunan gitu nih, ya sudah diterapi aja. Rasa takut kan, takut nggak punya keturunan gitu nih. Ya, ya. Gitu. Terus kalau misalnya yang ternyata yang waswasnya ibunya bukan yang anaknya gitu loh. Ya ibunya harus ikhlas menerima kondisi anaknya dulu yang nggak hamil. Itu. Jadi kalau anak-anak itu ibunya diterapi dulu. Jadi saya itu sering dikonsuli anak-anak. Jadi kalau anak-anak, Bu ini anak saya mohon diterapi ya Bu. Terus anaknya ini anak yang berkebutuhan khusus waktu itu ke rumah malam-malam, dia ngiter aja di meja saya itu, meja tamu itu. Mbak, aku lihat kayak gini kan nggak iso menerapi anak sampean saya gitu. Seharusnya sampean yang belajar terapi gitu. Nah, terus sampean kesini nih sampean yang tak terapi, ibunya saya terapi. Gitu. Terus ibunya mau ikut, ya Bu saya ikut demi anak saya. Waktu mau ikut saya tanya, Mbak setelah tak terapi kemarin sampean ya opo gitu. Bu alhamdulillah Bu saya bisa tidur nyenyak. Selama ini saya dengan anak saya itu tidak bisa tidur. Sampai itu dibangunkan itu tidak bangun-bangun. Sakitnya nyari. Ya, setelah saya terapi sekali akhirnya beliau ikut privat, kemudian saya ajarkan untuk anaknya itu. Ini penting kayaknya untuk sebagai terapis ya Bu ya, misalnya bantu orang. Saya lihat kan Ibu Masya Allah ya, udah pengalaman, udah latihan ikhlasnya, pasrahnya sama Allah itu udah tinggi gitu loh. Jadi terapi orang kayak gampang sembuh. Karena kita yang baru pemula gitu gimana? Derajat keimanannya masih, yakinnya masih belum bagus, apanya masih bisa nggak gitu loh. Kadang kan belum pede gitu loh. Jangan pede. Saya kan sudah bilang, jangan pede. Ya. Saya Bu belum ikut training. Belum. Kalau dulu kan tidak ada yang saya pilih, ini tidak ada.
Ya, dulu langsung TS. Saya harus cari uang gitu loh. Itu. Nah, saya diundang teman itu seminar. Seminarnya itu preview yang cuma 1 jam itu, tidak ada 1 jam itu. Nah, waktu itu kalau teman-teman seminar dulu itu ngajak pasien, gitu, ngajak pasien dia terapi gitu. Nah, kebetulan itu loh Bu, yang di terapi itu kok kepala sekolah saya. Kepala sekolah perawat itu sing masya Allah Bu, wis tak tanyakan teman-teman ini. Wis dia itu gak mungkin aku gak percaya gitu loh. Karena dia itu omongannya itu enggak pernah enggak pernah bohongin gitu loh. Gitu, kepala sekolah saya itu. Nah, beliau ini ada kelainan mata itu yang sama sekali tidak bisa melihat dan gelap gitu loh. Nah, di tapping lah waktu itu demo gitu, demo di tapping. Terus beliau bilang gini, aku sudah bisa lihat terang, bukan jelas terang. Jadi orang ini pakai baju putih, ini pakai baju biru, itu tahu. Terus saya gini, ini kepala sekolah aku loh. Oh temenan ya, gitu. Yang ngajak itu ponakan gitu. Nah itu, ya. Jadi dari situ saya itu, iya ya. Terus saya mencoba Bu, karena saya itu banyak orang yang minta tolong gitu. Terus minta tensi, minta ini. Saya nggak tahu Bu, harus kalau hipertensi nggak boleh, itu nggak tahu. Terus itu saya terapi aja. Bahkan beliau itu Nasrani gitu. Terus tak tapping ala kadarnya Bu. Aku gak pede-pedean ya, pokoknya yakin ya semua kuasanya Allah gitu. Udah saya terapi, sembuh Bu. Ya, kalau kita itu kepedean itu tambah gak sembuh. Kalau misalnya kita sendiri belum sembuh, bisa nggak terapi orang? Kita belum sembuh. Justru kalau kita terapi misalnya ya, kita terapi 3 kali gak sembuh sih aku ini leren Bu, terapi orang lain. Sebenarnya bukan orang lain, bukan. Harus membantu orang lain Bu, gitu. PR-nya kalau kita TS itu Bu ya. Kalau yang 2 hari PR-nya itu kita membantu 50 orang gratis. Dan kita harus menyelesaikan masalah kita 50 kita selesaikan, 50 membantu orang gratis. Gitu. Biasanya kalau kita sudah menulis 50, kita ranking yang berat-berat taruh atas, yang atas sendiri nomor 1 kita selesaikan, nanti sampai 10 gitu, yang besar-besar itu nanti yang kecil-kecil hilang. Ibaratnya kita bawa ransel, di situ isinya watu, kerikil, geragal apa itu. Nah, kita terapi yang pertama yang paling nomor 1 itu sama dengan menyobek ransel dari bawah. Jadi yang besar itu kita keluarkan, yang kecil-kecil ikut. Nah, itu Bu. Ya. Kalau mau membantu orang, sekarang seperti Ustadz, ya. Ustadz mau ceramah. Belum tentu kan sesuai dengan apa yang diceramahkan. Ya. Kadang ada Ustadz yang cerita sama saya, yang curhat sama saya. Ini gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita itu mau berbagi, tidak harus kita dulu baik. Ya. Nanti Bu, nggak berbagi kita. Kalau kita ribut dengan masalah kita nggak bisa membantu orang gitu loh. Ya. Jangan dikira saya setelah banyak yang rilis terus saya membantu, enggak Bu. Loh sekarang kalau saya ditanya, Bu Cucu ada masalah? Ada. Nggak ada orang yang hidup berada punya masalah. Iya. Itu. Nah, harus PA, ya. Percaya Allah gitu ya. Ya. Semua orang itu punya masalah, tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah. Jadi sekarang kalau punya masalah ya sudah punya masalah gitu ya. Kalau misalnya saya itu punya keponakan itu dia umurnya berusia SMP. Begitu lihat mobil, buka mobil itu dia sudah mutar, jadi nggak bisa buka. Kalau diajak pergi naik mobil sih nggak pernah mau. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, nanti kalau menghadapi di masyarakat itu sendiri, ini bisa nggak diterapi? Dicoba saja. Dicoba saja dengan cara seperti itu. KPDP dia yang penting PA.
Ya. Ini deh tak terapi ini deh. Berarti perokok Ya. Nah, untuk mabuk ini kan tahu sopir saya alhamdulillah dan tahu. Itu kalau tidak nyopir mabuk. Nah, kalau dia itu naik bis kemudian kita piknik gitu ya, dia tak nyopir mabuk, tak terapi Bu. Dari sini sampai Madura paras, sampai pulang lagi tidak mabuk sekali aja. Itu. Jadi BC teko, ayo Pak ini Pak tak terapi, memang BC itu nggak enak. Anda enak Bu, orang mabuk Anda enak. Ya kalau kita punya nggak mabukan, senang kalau beli bis senang, nih hasilnya enak wangi. Nah kalau dia masih wangi yo, perlu Bu, gitu. Nah dia itu naikin rolet aja nggak bisa kok. Mabuk, naikin rolet dulu mabuk. Iya dari ganti ke Sawo Jajar mabuk Bu, ya apa sih? Suruh nyetir aja. Itu, nah itu. Makanya dia oke harus nyetir. Jadi bisa aja. Mulai dari awal. Iya sama ya, harus ada setup gitu. Nah yang dia suruh kita contohin dia suruh melakukan ataukah saya yang Kan jangan kita melakukan ke orang lain gini. Sini Mbak, jadi sini Mbak ya. Nah, ceritanya ini tadi kan sudah praktek pada diri sendiri, ya. Sekarang kita praktek kepada orang lain, oke? Karena waktu sekarang jam berapa nih? Mbak, jenengan sakitnya apa? Mabukan Bu, ya, sudah mabukan. Mabukan, wes ya. Apa yang jenengan rasakan? Lihat mobil masuk mobil udah mual. Sudah mual. Biasanya kalau anak-anak itu baunya mobil, itu terutama baunya mobil yang habis kepanasan itu, panas mobilnya. Nah itu baunya kan seperti itu pasti. Nah sudah, Mbak, saya terapi ya. Tapi jangan harus yakin ya, yakin sama Allah ya. Kemudian sampai harus khusyuk saat terapi. Jangan harus ikhlas menerima mabuani ya. Kemudian jangan harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Itu diceritakan 5 itu tadi yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah ya. Pasrahkan selesainya mabuani ini hanya kepada Allah saja gitu. Kalau anak SMP kan sudah ngerti ikhlas pasrah gitu. Nah itu terus ya sudah nanti Bu, terus saya harus bagaimana ya? Tidak bagaimana? Diam aja nanti ikuti saya. Jadi nanti Mbak, saya tapping, saya ketuk-ketuk di 18 titik. Gitu, nanti sampai waktu tak ketuk-ketuk, sampai cukup ngomong ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Sama sampai bayangkan kalau mabukan itu seperti apa, mau mabuk itu seperti apa. Jadi dirasakan betul gitu ya. Sudah ini. Ikuti ya Mbak, ikuti ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sering mabuk kalau naik mobil, saya ikhlas, saya pasrahkan kedamaian hati saya pasrahkan kepadamu, solusi yang terbaik untuk saya. Ucapkan 3 kali. Rasakan kalau naik mobil dirasakan betul rasanya naik mobil itu gimana. Kalau mau muntah saja. Jadi kalau kita menerapi orang siap-siap dia mau muntah. Ya jadi siapkan kresek gitu ya. Kemudian kita terapi. Mbak ikuti ya. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Yang ditanyakan Bapak tadi. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ya Allah saya pasrah gitu Pak. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Nah, Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Mbak, rasakan terus Mbak. Ya Allah saya ikhlas. Mabukannya itu rasakan terus. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ya rasakan terus Mbak, rasakan terus gitu ya. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ya ini kita pakai yang versi pendek nih. Tarik nafas Mbak. Hembuskan. Tarik nafas lagi.
Tarik nafas lebih dalam. Karena rasanya Kalau tiap hari dilakukan sama anak itu. satu kali aja. Tidak mesti. Misalnya, ini kok aku mabuk lagi, lagi tidak apa-apa. Nah, saya kemarin itu melakukan kepada cucunya adik di Lumajang. Dia mabukan. Kalau dia ke rumah neneknya, terus dia itu dijemput ayahnya itu bawa mobil, marah. Akhirnya apa? Ayahnya bawa mobil, neneknya di belakangnya bawa motor. Enak aku terus ini gimana mah gitu, ya wis. Terus mau nggak tidur sama oma gitu. Jadi ini aku tidur sama oma gitu, lama nggak ketemu. Wis tak terapi, tapi terapinya bukan kayak itu. Jadi ada kalimat sendiri kalau ini. Jadi gini, ya Allah walaupun kakak suka mabuk kendaraan, bukan. Kalau suka mabuk kendaraan, padahal oma ingin kakak itu happy kalau naik kendaraan, tidak mabuk lagi. Tapi oma sayang sama kakak anak baik. Nggak ono ikhlas pasrah. Dia kan nggak ngerti ikhlas pasrah karena dia masih sudah itu saya lakukan malam itu saya sentuh gini karena dia kan sudah tidur. Saya sentuh, tidak saya tapping, saya sentuh tidak di 18 titik, sebisanya saya menyentuh gitu, biar anaknya tidak bangun. Besoknya karena saya banyak pesanan sama ayahnya bawa mobil. Kak, ayah bawa mobil, nggak apa-apa ya, aku happy sekali. Dan saat tidur tadi, saat tidur itu kan tidak mendengarkan. Tapi kan dia dalam kondisi kan saya ucapkan. Yang saya ucapkan itu dia tangkap di dalam bawah sadarnya. Ya. Kita ngomongnya itu gini, ucapannya itu oma sayang kakak anak baik. Itu yang diterima. Jadi oma sayang kakak anak baik. Alhamdulillah besoknya selesai. Saya pengen menerapkan masalah HP itu di cucu saya. Nah, ya, masih tidur. Ya, posisi tidur ya. Ya, posisi tidur. Tapi kalimat setupnya beda. Ya, nanti kita kasih. Pernah itu saya berikan kepada teman yang di puskesmas itu, anaknya itu alergi telur dikocok digawe perkedel itu loh. Itu gatel gitu loh. Gatel akhirnya ini kan tidak mungkin saya yang terapi. Tak suruh terapi waktu tidur, saya kasih kalimat itu. Ibunya tidak pernah ikut seperti itu. Dia itu waktu playgroup di terapinya itu. Mbak, lakukan mbak ini, terus tidak usah semuanya, sampai-sampean. Saya kasih kalimat itu. Akhirnya sampai sekarang dia sudah kuliah. Nggak alergi. Karena kalau ibu kerja itu paling enak itu bekal itu. Ya, betul nggak? Paling ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara ini. Kalau Bapak Ibu mau tanya jawab di grup, monggo dipersilakan. Mudah-mudahan nanti kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.